takbiratul ihram. Terus jangan lupa menghadap ke kiblat. Terus kamu ambil posisi sujud seperti ketika sujud dalam salat. Terus dalam sujud itu membaca apa tadi? Apa tadi? Yang kemarin kalian pelajari. Dianjurkan. Berarti wajib apa sunnah? Wajib apa sunnah? Tapi pengertiannya sujud tapi adalah sujud yang dilakukan ketika mengalami lupa atau ragu-ragu dalam sholat. Misalnya ini rakaat berapa ya? Kok tadi saya lupakannya udah keempat, tadi baca 3 kan ragu. Atau tadi saya sudah membaca iktidal belum ya? Atau saya tadi itu udah tahiyat awal atau belum ya? Nah itu namanya ragu-ragu atau lupa atau apa? Saya tidak yakin. Nah berarti itu ibadah sholatnya kan pahalanya kurang sempurna kalau belum kamu melaksanakan namanya sujud sahwi. Yang berikutnya berebut. Jadi Pak Guru memberi pertanyaan, siapa yang bisa menjawab sebagai wujud bahwa kalian tadi sudah memperhatikan seluruh rangkaian materi baik dari video, penjelasan guru, ataupun dari buku atau dari handphone. Nah, pertanyaan pertama, Pak Guru tunjukkan saja. Pertanyaan pertama, silahkan dijawab oleh kelompok ini. Doa sujud syukur. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. La haula wala quwata illa billahil azim. Bisa toh? Bisa, kamu belajar bisa. Yang berikutnya Pak Guru tunjukkan kelompok 3. Silakan jawab pengertian tentang sujud tilawah. Pengertian sujud tilawah. Sujud tilawah dilakukan ketika membaca ayat-ayat sajadah dalam Al-Quran. Ulangi yang keras. Sujud tilawah dilakukan ketika membaca ayat sajadah dalam Al-Quran, baik ketika salat maupun di luar salat. Oke, kelompok 3 agak ragu-ragu. Ya, nggak apa-apa, namanya proses pembelajaran. Tetap, artinya dia sudah ada perkembangan, sudah ada peningkatan tentang daya serap materi pembelajaran. Nah, untuk mengukur kalian itu kemampuannya sampai mana, kalau tadi kan tugas pribadi, perseorangan. Nah, sekarang Pak Guru akan membacakan soal, tolong dikerjakan per kelompok. Ya, silakan catat salah satu per kelompok. Silakan menulis dan nanti kerjakan per kelompok. Bisa dimulai? Oke, soal pertama untuk tugas kelompok. Siap? Suruh tulis? Sudah siap? Suruh tulis?
Jelaskan nomor 1 ya, jelaskan pengertian sujud syukur, koma. Sujud sahwi, koma, sujud tilawah. Iya, tilawah. Soal nomor 2. Jelaskan sebab-sebab dilaksanakan sujud syukur, koma, sujud sahwi, koma, sujud tilawah. Jelaskan dasar hukum atau dalil sujud syukur, koma, sujud syukur, koma, dalil atau dasar hukum sujud syukur, koma, 2 sujud sahwi dan sujud tilawah. Artinya kamu suruh menjelaskan tuliskan Arabnya atau minimal artinya. Kalau lengkap penilaiannya akan berbeda kalau sempurna. Ya. Terus soal nomor 4. Soal nomor 4. Doa. Jadi jelaskan doa sujud syukur. Jelaskan doa sujud syukur. Silakan kelompok 1 ya, kelompok 1 silakan untuk maju ke depan mempresentasikan hasil kerja kelompoknya. Silakan. Harus untuk kelompok 1. Yang keras. Saya dari kelompok 1 akan membacakan hasil kerja kelompok kami. Pengertian sujud syukur. Sujud syukur adalah berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Sujud syukur dilakukan ketika seseorang memperoleh kenikmatan dari Allah atau telah terhindar dari bahaya. Merupakan wujud rasa terima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala atau nikmat yang telah diberikan atau telah pernah terhindar dari musibah dimaksud nikmat atau karunia Allah Subhanahu wa taala yang patut disyukuri. Sifat-sifat wujud syukur. Hal yang menyebabkan seseorang disyukurkan melakukan sujud syukur adalah 1. Karena mendapatkan nikmat dan karunia dari Allah Subhanahu wa taala. 2. Mendapatkan kabar gembira atau berita yang menyenangkan. 3. Terhindar atau selamat dari bahaya musibah yang akan menimpanya. Dasar hukum. Selanjutnya silahkan yang terakhir untuk kelompok 5. Bagi yang mewakili silakan maju untuk mempresentasikan hasil kerja kelompok 5. Priapus. Lainnya perhatikan ya. Lainnya perhatikan. Kasih aplaus untuk kelompok 5. Nah, kelompok 1, 2, 3, 4, 5 Pak Guru minta jawaban yang jujur. Cara menjawab presentasi masing-masing kelompok yang paling bagus kelompok mana? 1. Betul. Kalau menurut Pak Guru juga kelompok 1. Yang paling kurang persiapan sepertinya kelompok 5. Ya, untuk koreksi kedepannya yang lebih maksimal ya hasil kerjanya ya. Kalau jawaban sudah mendekati benar, tapi kurang pede
Ya, kurang pede. Tapi kelompok 1 sudah bagus. Ya, semuanya kasih hapus. Yang berikutnya untuk penutup. Jadi untuk materi terakhir sebelum Pak Guru tutup, jadi tadi sudah disampaikan oleh masing-masing kelompok bahwa kalian sudah presentasi menyampaikan apa yang kamu kerjakan, apa yang kamu jawab, ada yang bagus, ada yang sedang, ada yang kurang bagus, itu wajar. Namanya masih belajar. Nah, yang berikutnya untuk tugas di rumah lah ya, PR ya. Nggak apa-apa ya tiap hari dikasih PR ya. Apa-apa nggak apa-apa? Kalian nggak dikasih PR untuk pekerjaan di rumah biar kamu nggak hanya mainan HP ya. PR silahkan dicatat. Yuk semua siapkan alat tulis PR-nya kerjaan di rumah. Kumpul berarti minggu depan. Yuk soal pertama. Sudah. Soal pertama sudah. Belum. Nah, ada yang belum. Kalau sudah bilang. Oke. Pertama. Apa hakikat sujud? Tulis. Apa hakikat sujud? Dua. Apa pengertian macam-macam sujud? Ketiga, tuliskan sebab-sebab dilaksanakan macam-macam sujud. Nah, maksudnya melaksanakan macam-macam sujud kalian sudah paham loh. Berarti sujud syukur, sujud sahwi, dan sujud tilawah. Oke, berarti soal ketiga sudah. Soal keempat. 4 saja, nggak usah banyak-banyak. Yang penting jawaban harus benar. Oke, yang keempat, yang terakhir. Tuliskan hikmah dari macam-macam sujud. Hikmah daripada macam-macam sujud. Sudah 4 itu saja. Kerjakan yang bagus. Jangan ada yang salah. Karena tadi sudah disampaikan dengan materi yang lengkap. Ada video pembelajaran, ada penjelasan yang ada di buku paket, ada kalian mencari jawaban atau mencari materi yang ada di Google menggunakan handphone. Masih 40 ulas lagi. Nah, jadi harusnya kalian bisa menjawab itu benar semua, nilainya 100. Itu harapan Pak Guru. Kita lihat minggu depan kalau setelah dikoreksi seperti apa. Yang terakhir untuk kegiatan minggu depan, kita materinya masih tetap tentang sujud syukur, sujud sahwi, dan sujud tilawah. Tapi yang dibahas berbeda. Stop aja. Jadi tolong untuk kedepannya kalian belajar menerapkan apa yang tadi hari ini kalian peroleh ilmunya tentang macam-macam sujud. Kenapa? Nah, itu kan sudah tahu fungsinya masing-masing sujud apa. Jadi kalau kamu mendapatkan nikmat ataupun kamu terhindar dari musibah, berarti yang harus dilakukan adalah sujud. Kalau kamu ragu-ragu tentang jumlah rakaat, lupa tadi sudah sujud apa belum, lupa tadi sudah tahiyat atau belum, sudah i'tidal atau belum, intinya ragu. Nah, itu disempurnakan soalnya dengan cara melakukan sujud sahwi. Oke, sip.
Yang terakhir materi hari ini adalah tentang sujud tilawah. Itu dilakukan ketika kamu dalam sholat atau di dalam luar sholat. Di dalam sholat, kalau ada orang membaca atau kamu membaca surat atau ayat saja, maka kamu harus melakukan sujud tilawah. Kalau di luar sholat, berarti siapa tahu ada orang ngaji, nggak sholat tapi orang ngaji, atau kamu sendiri ngaji. Oh, di situ ada ayat-ayat sajadah. Berarti dianjurkan atau disunahkan kamu melakukan sujud tilawah. Itu sudah bisa dipahami. Terus sebelum kita tutup, silakan ketua kelas untuk memimpin doa. Untuk mengakhiri pelajaran hari ini, marilah kawan-kawan kita berdoa bersama. Berdoa mulai. Terima kasih kepada ketua kelas yang sudah memimpin doa untuk menutup ya. Jadi alhamdulillah pembelajaran pada hari ini sudah cukup ya. Selanjutnya materi ini sebelum ditutup, Pak Guru menghimbau kepada kalian jangan lupa kerjakan PR tadi karena akan dikumpul di minggu depan, akan sebagai pengukur hasil pembelajaran kalian hari ini ya. Selanjutnya, karena tadi ketua kelas sudah memimpin doa, Pak Guru akan mengakhiri pelajaran pada siang hari ini dengan bacaan bersama membaca Pak Guru akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.